Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama yang diambil dari 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baru saja baca ini adalah mengisahkan tentang suatu proses perjalanan dipindahkannya tabut Allah dari Kiryat ke Yearim. Tetapi saya tidak akan membahas mengenai latar belakang tabut Allah atau proses perjalanannya, tetapi saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, ya, bahwa peristiwa ini mungkin akan menimbulkan satu pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana tidak? Karena Usa telah dibunuh Allah gara-gara Usa mengulurkan tangannya untuk memegang tabut Allah, padahal tujuan daripada Usa mengulurkan tangannya memegang tabut Allah itu karena lembu-lembu tergelincir sehingga tabut Allah itu akan jatuh. Ini kan sesuatu perbuatan yang sesungguhnya adalah perbuatan yang kelihatannya baik, ya. Bahkan baik, bukan kelihatan baik, ya, baik. Tetapi ternyata hal baik pun bisa menjadi tidak selaras dengan maksud dan tujuan Allah. Nah, kita tahu bahwa tabut Allah adalah bukan benda biasa, ya, bukan tabut sembarangan. Karena di situ adalah kekudusan Allah, di situ adalah kesucian Allah. Sehingga memang tidak sembarang orang dapat menyentuh tabut itu. Nah, itulah akibatnya kenapa ketika Usa menyentuh tabut itu dengan maksud tujuan untuk mencegah jangan sampai tabut itu jatuh ke tanah, lalu dia menerima murka Allah. Ya, bukan Allah marah saja, ya. Kita barusan baca tadi Allah murka, jadi begitu meledak amarah Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini? Karena kita akan membawa kejadian ini ke dalam kehidupan kerohanian kita hari-hari ini. Ya. Mari kita lihat bagaimana kita memperlakukan ibadah hari-hari ini. Ya. Apakah kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan fokus, ya, dengan sepatutnya. Karena kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Usa tadi, maka di sana akan jelas bahwa Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, sehingga Dia harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, sangat suci kudus, sangat penuh perhatian dan tidak boleh sembarangan. Nah, ketika kita beribadah, ya, kita melakukan proses-proses ibadah, apakah kita juga telah mempersiapkan diri kita dan memperlakukan ibadah itu dengan sesungguh-sungguhnya, ya, dengan ketulusan hati, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sebab ada banyak kejadian, ya, kita ketahui bersama di tengah-tengah ibadah sedang berlangsung. Sebagian orang ada yang masih sibuk dengan handphone misalnya, ya. Mereka mengutak-ngatik handphone bukan untuk membaca firman Tuhan di dalamnya, tetapi mereka bermain medsos, mereka saling menjawab WA. Bahkan ketika ada telepon masuk, buru-buru berdiri meninggalkan ruangan ibadah untuk menerima panggilan telepon itu. Saudara, kalau kita mengacu kepada peristiwa Usa tadi, maka sikap ibadah kita itu celaka. Ya. Barangkali kita sekarang merasa tidak terjadi sesuatu apapun ketika kita melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah berubah. Dia Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang
suci, yang mulia, yang kita manusia berdosa ini, ya, yang sepatutnya kita ini tidak diselamatkan, tetapi dikorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya kita beroleh keselamatan. Maka ketika kita tidak memperlakukan Allah dengan patut, ya, melalui sikap hati kita ketika beribadah kepada Dia, maka saya yakin orang-orang seperti itu, ya, saudara dan saya, ketika melakukan perkara-perkara semacam itu, kita pasti akan mendapatkan akibatnya. Ya, Allah sekarang barangkali sedang bersabar untuk hal-hal sedemikian itu. Tetapi jangan kita sampai lalai, ya, kita menganggap biasa kesabaran Allah itu kita manfaatkan dengan terus-menerus melakukan retorika-retorika, ya, pola-pola beribadah yang sembarangan, ya, yang tidak menjaga kekudusan ruang ibadat, tidak menjaga kekudusan hati dan pikiran kita ketika kita sedang beribadah, ya, tidak ada kesungguhan hati kita ketika beribadah. Padahal kita telah menggunakan sebagian besar waktu yang disediakan oleh Allah untuk perkara-perkara duniawi. Jadi peristiwa Usa yang kita barusan baca ini kiranya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh agar kita kembali untuk memulai melakukan ibadah dengan sebagaimana mestinya. Karena sejak manusia diciptakan oleh Allah, sejak semula mereka telah menjaga kekudusan ketika melakukan penyembahan kepada Allah. Kita ingat bagaimana Kain dan Habel melakukan persembahan, di mana persembahan daripada Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah memilih orang-orang yang bersungguh-sungguh hati datang mencari Dia. Jangan main-main, karena di dalam diamnya Allah terdapat juga murka. Jangan sampai murka Allah menimpa kita. Semoga kiranya renungan ini dapat mengingatkan saudara dan saya untuk jangan main-main ketika kita sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Sampai jumpa pada renungan lainnya di lain kesempatan. Haleluya. Amin.